Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula kepada jajaran pemerintah daerah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, diberikan keistiqamahan di jalan Allah, dan insyaallah jabatan-jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim kami pula kepada jajaran kawan-kawan baik dari GP Ansor dan juga dari Bansarnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan, diberkahkan di dalam kehidupannya, selalu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga menjaga para alim ulama Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kawan-kawan kami tercinta dari Ikatan Seni Hadrah Kabupaten Kuningan, ya insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada akhina al-mahbub al-mujahid fi sabilillah Al-Habib Abdullah Al-Habsyi, mata anallah bituli hayati syarif. Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran para darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberkahi kampung ini, diturunkan taufik dan hidayah dari Allah, segala hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim kami pula kepada keluarga besar daripada Ananda Abid Agil Abdillah. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Ananda diberikan derajat tertinggi di sisi Allah, dijadikan anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري
wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, dengan penuh kebahagiaan ini, Allah masih tetapkan kenikmatan yang luar biasa. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai yaumil qiyamah. Yang insyaallah mudah-mudahan segala bentuk syukur di malam ini diganti dengan Allah, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa nikmat dengan jutaan kali lipat nikmat tersebut. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah pandang kita dengan penuh kasih sayangnya. Dan ya insyaallah segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya fikir saya datang udah terlalu larut malam. Saya fikir juga udah ya jamaahnya habis. Ternyata makin malam makin luar biasa. Ini kalau jamaah banyak begini biasanya saya cuma setengah jam ceramahnya. Lah kan suka-suka saya. Tapi kalau lagi enak ceramah bisa sampai jam 4 pagi loh. Mau? Setuju? Saya mah enggak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam sudah dapat dipastikan nama kita satu persatu telah tertulis di Lauhul Mahfuz dalam kebaikan di hadapan Allah. Ini malam di mana setiap doa dikabulkan oleh Allah. Nabi SAW mengatakan ada 4 malam yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat sunnahnya doa kepada Allah. Jadi yang ada di dalam fikiran setiap umat Nabi saat ini malam Jumat itu bawaannya ke sana aja. Saya ngomong ke sana aja soalnya banyak yang masih jomblo. Nggak paham malam Jumat. Malam Jumat taunya dia cuman ngaji, yasin, tahlil, waqiah. Kalau emak-emak sama bapak-bapak mah nggak usah ditanya. Malam Jumat mah gigi 5. Ini malam kan disebutkan malam syahid, betul ya? Malam syahid, kapan lagi Bib ngebunuhin Yahudi? Ke Israel kagak, cuman di dalam rumah kebunuh 70 orang. Makanya kalau malam Jumat, Jumatnya itu pada loyo. Kalau mau jalan sholat Jumat matanya masih pada kubil, matanya masih pada bengkak. Kenapa? Bangun tidurnya jam 11, sholat subuhnya hilang. Ini yang begini nih yang malaikat demen untuk ngeganyang di dalam neraka. Ini malam kita duduk doa kepada Allah, duduknya aja kita di dalam majlis ini, mau nggak mau, suka nggak suka, ridha nggak ridha, Allah ampunin dosa kita. Nabi SAW mengatakan orang yang berjalan untuk menuntut ilmunya Allah, sudah dipastikan orang tersebut berjalan di setiap langkahnya dirontokkan dosa-dosanya. Jika mereka kembali ke dalam rumah, 7.000 malaikat dikirimkan oleh Allah untuk beristighfar kepada Allah agar dosa orang per orang yang hadir di malam ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nikmat enggak? Enakan manggil dangdut apa pengajian?
Alah bohong lu ah. Banyak juga ada orang di sini. Ibu di bawah pohon mangga serem juga. Oh kiri juga banyak, masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah berkah semuanya. Lu enggak. Yang main hadroh berkahnya iyalah berkah bib, berkah semuanya berkah. Makan dapat, amplop dapat, mobil dijemput, berkah benar. Subhanallah. Ini kita mau bahas yang mana dulu nih? Syukur, ilmu, apa doa penutup? Loh kan saya kasih opsi, dikasih pilihan yang mana? Syukur, ilmu, apa doa penutup? Doa, setuju gua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bahas dulu tentang ilmu ya. Tentang ilmu. Kapan khitan ini dimulai? Kapan khitan ini dilaksanakan? Khitan ini dilakukan saat dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan perintah dari Allah. Nabi Ibrahim saat itu beliau dikhitan umur 90 tahun. 90 tahun zaman dulu, kalau sekarang kita 9 tahun. Orang dulu kan ratusan umurnya ya, ratusan tahun. Tapi saat itu Nabi Ibrahim berumur 90 tahun. Beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk dikhitan. Allah sudah memerintahkan di akhir saat ini khitan tersebut udah dibahas dari tahun 95. Sudah dibahas kenapa sih manusia itu perlu dikhitan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala tahu betul apa yang harus diberikan kebaikan kepada hambanya. Setiap ciptaannya tahu betul Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan satu daripada sebagian tubuh, di mana tubuh tersebut menyimpan banyaknya penyakit, banyaknya bakteri yang dinamakan setiap laki-laki jika tidak dikhitan menyimpan suatu najis. Orang yang menyimpan najis saat dia berwudu, wudunya tidak diterima. Wudu tidak diterima, sholat juga nggak bakal sah. Doa ngambang. Di sini ada nggak yang belum dikhitan? Umur 60. Kali ada takut. Kalau yang belum dikhitan cepat dikhitan. Yang sudah dikhitan jangan dikhitan lagi. Bahaya. Habis modal hilang. Khitan di dalam suatu ilmu, khitan ini dapat memperbaiki saluran kebaikan yang ada di setiap tubuh laki-laki. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dikhitan, perempuan juga dikhitan. Khitan perempuan itu saat lahir. Laki-laki saat dimana ada ayahnya, orang tuanya yang ridho saat baru lahir dikhitan, ada. Anak yang sudah beberapa tahun baru dikhitan, ada. Ini sebagian ulama menyatakan wajib hukum khitan ini untuk setiap manusia yang sudah menggapai sesuatu, ingin baligh, sebentar lagi pengen baligh. Kalau sudah baligh apalagi wajib dikhitan. Setiap Islam, orang mukmin, pengertian mukmin ini pastinya dikhitan. Sama orang-orang lain kan beda ya. Kalau orang Islam ada dikhitan, kalau orang lain kan agama lain nggak dikhitan. Tapi alhamdulillah berkah ilmu Islam dipakailah oleh setiap agama, diwajibkan untuk berkhitan. Syukur nggak sama Allah? Berkah dari yang satu dapat ke agama yang lain, mudah-mudahan dari situ juga dapat hidayah, dia bisa memeluk agama Islam ini bersih dari awalnya. Islam ini suci. Islam ini tidak kotor. Di mana saat virus corona datang masih kenal sama corona? Siapa? Sepupu. Ama corona takutnya luar biasa.
Kalau ketemu orang tak dulu cuci tangan dulu. Habis cuci tangan pakai masker, ngap. Kalau saya hidung mancung pakai masker masih ada rongga. Yang kasihan kan yang melesek. Udah melesek pakai masker, habis napasnya. Saya nggak bilang kalau saya ini untung hidung mancung, kagak. Ya emang saya mancung. Ini kan nggak fitnah. Kalau saya bilang saya pesek itu fitnah. Orang yang pesek ngaku mancung itu gila namanya. Setiap yang dipakaikan, nih saya juga mau ngasih tahu, ini ilmu dari kedokteran juga nih. Orang yang pakai masker lebih dari 2 jam harus cepat-cepat dicabut. Kenapa? Itu udah ngumpul bakteri di maskernya. Ya, setiap 2 jam dicabut. Ama kalau lagi olahraga jangan pernah pakai masker. Kenapa? Nafasnya kita ngambilnya sedikit, ngebuangnya banyak. Kalau ini masih sering dilakukan akan timbul asma. Paham? Jadi jangan sering pakai masker. Pakai masker boleh, sering nggak masalah. Tapi saat ketentuannya ada, buka sampai di rumah buka. Keluar naik motor pakai. Pulang pakai. Sampai tempat kerja pakai jika itu ada protapnya. Tapi lebih dari 2 jam dibuka. Dibuka, dikasih hawa dulu maskernya. Paham sampai sini? Tahu nggak arti corona? Tahu? Corona depannya apa? Huruf O. O-on. Ada corona depannya O. Corona depannya apa? Ngomong O lagi gue tutup nih. C. Kalau orang sini bilang C. Betul ya? C itu apa? Cambukan. Cambukan untuk apa? Umat Islam jangan kebanyakan tidur. Kelamaan tidur, keasikan nyari rezeki, ibadahnya lupa, syukurnya kagak. Dibangunin sama Allah, dikasih corona 4 bulan, kolep. Betul apa enggak? Yang nyari di pasar, tutup pasar. Yang nyari rezeki di kota, mulai. Betul? Udah pulang nggak bisa balik lagi. Punya toko di Jakarta, punya toko di tempat-tempat daerah, nggak bisa buka. Kenapa? Lockdown. Kalau orang sini bilang download. Nggak di sekalian, di upgrade. Maaf, jalan kami lagi upgrade. Saat dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu cambukan kepada hambanya, ini yang kita nggak sadarin. 4 bulan nggak dikasih apapun, tapi alhamdulillah makan tiap hari, betul? Ada nggak syukur sama Allah? Cuman 3 orang yang jawab. Sisanya saat dimana Allah memberikan rezekinya nggak ditutup, enggak, cuman ditetesin sedikit, sedikit, sedikit. Cuman 4 bulan bu, pak, 4 bulan yang kita bertahun-tahun dikasih rezeki luar biasa, nggak disetop sama Allah, lupa kita syukur sama Allah. Betul nggak? 4 bulan ditutupnya kayak ikan mujair diangkat dari air, ditaruh di daratan, gelepak sono gelepak sini, mulut mengap 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 mengap. Yang perempuan koyok di jidat, yang laki-laki tiap hari dikerokin. Kenapa? Puyeng. Kenapa? Karena diri sendiri tidak yakin kepada Allah. Kalau punya keyakinan kepada Allah, itu adalah cambukan. No problem. Tahu no problem? Kalau katanya orang sini, kumaha aing bae, mau dapat rezeki syukur, enggak ya udah. Kenapa? Karena udah tahu takarannya Allah udah kasih. Yang umur dari 0 saat kita lahir ke dunia sampai kita paeh mati modar. Saya ngomong kasar ya. Habis diajarinnya begituan. Tapi saya mau tanya, manusia mati apa meninggal?
Benar. Meninggal. Inna salati wa nusu wa mati. Gak ada wa meninggali, gak ada. Mati apa meninggal yang benar? Cerdas. Bahasa meninggal itu kan baru di kamus bahasa Indo. Mati itu bahasa agama. Pai. Koit betul. Is dead. Apa lagi? Hah? Saat 4 bulan di stop kayak ikan mujair, kelepakan kesana kemari, bertahun-tahun dikasih rezeki, nggak berhenti, lupa sama rezeki yang Allah berikan. Kita ini dari 0 sampai akhir matinya kita, semua sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kekayaan fulan sampai 12 miliar sampai mati. Amin gitu. Lalu amin aja kudu disuruh. Yang fulan cuman kekayaannya 7 miliar sampai mati. Ada yang sampai mati nggak punya rezeki tapi makan cukup. Ada nggak? Ada. Allah ngasih cambukan kita tuh enggak 1 tahun, alhamdulillah. Cuman 4 bulan. 40 tahun nyari rezeki, nggak pernah mikir kalau pernah stop bakal kayak begini. Saat sekarang, besok mikir, nih besok buka usaha apa nih kira-kira kalau corona datang lagi bakal laku. Mulai buka masker, buka usaha hand sanitizer. Betul? Subhanallah, dikala seseorang rezekinya yang dikurangin, ada Allah berikan rezeki orang yang melimpah. Betul nggak? Adil nggak Allah? Saat kita rezeki banyak, lagi naik rezeki kita, hand sanitizer laku nggak? Laku nggak? Masker laku nggak? Begitu datang corona, wah harganya selangit. Masker 3 lembar 120.000. Betul? Hand sanitizer yang biasa kita beli cuma 7.000, harga jadi naik 23.000. Betul? Mau nggak mau beli. Kenapa? Kebutuhan. Betul? Kalau beras harga 20.000, kita stop makan beras, stop makan nasi. 20.000 beli, orang itu makannya. Orang Indonesia makan pagi roti nggak nendang. Minimal nasi uduk, nasi kuning, semur jengkol, bihun. Itu juga semuanya 2 porsi. Itu baru sarapan. Itu baru belum makan siang belum. Makan siang suruh makan singkong. Ya, ngebohongin cacing, Dip. Setiap apa yang diberikan oleh Allah di dalam musibah pasti ada hikmah. Setelah cambukan C, habis C apa? O, obat hati. Obat hati. Yang namanya hati kita kan kadang kotor. Kalau ke depan pikirannya udah gampang, ntar sombong luar biasa. Betul nggak? Dikasih corona. Tahu besarnya corona? Makanya gue mau ngasih tahu nih. Corona besarnya 15.000 nanomikro. Kalau dilihat mata nggak bisa, harus pakai alat mikroskop. Baru kelihatan 15.000 nanomikro. Itu baru satu virus yang kelihatan. Subhanallah, semuanya langsung tunduk. Hati yang sombong hilang. Kenapa? Keluar rumah takut paeh. Betul? Saya ada diabetes. Saya ada hipertensi. Gak berani salaman sama anak. Kamar mandi dulu, cuci tangan. Baru ketemu sama bapak sama ibu. Betul? Yang tadinya sombong, hilang kesombongannya.
Lagi kan sombong pakaian Allah, betul? Dipakai sama hamba, kan nyari gara-gara namanya. Bapak punya anak, baju kesayangan bapak, anak pakai, kesel nggak? Itu baru hamba, gimana Allah? Allah ini maha sombong, yang pantas sombong cuman Allah, dipakai sama iblis. Dipakai iblis. Kenal iblis, kenal saudara. Iblis dipakai sombongnya saat disuruh nyembah kepada, sujud kepada Adam karena manusia lebih tinggi dibanding iblis. Nggak mau. Oh, maaf ya Allah, gengsi saya dibikin dari api, Adam dibikin dari tanah. Oh, ngapain saya sujud? Dengan kesombongan iblis. Iblis ini ilmunya luar biasa loh. Ilmunya iblis, ya Allah, malaikat Jibril tuh anak bawahnya, anak buahnya iblis. Jibril anak buahnya iblis. Saat diusir, Jibril naik pangkat jadi panglima jenderal para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Iblis bukan menyekutukan Allah, bukan. Dosanya iblis dikeluarkan dari surga bukan menyekutukan Allah, bukan tidak taat kepada Allah di dalam segi ibadah, bukan. Tapi beliau karena dengan kesombongan iblis tersebut, Allah hinakan iblis tersebut. Makanya manusia jangan sombong-sombong banget. Sombong dihempaskan sama Allah, selesai hidup loh. Yang mau disombongin apa sih kita? Coba ada yang paling kaya di sini ada. Apa yang mau disombongin? Harta, binasa, mati. Kain kafan 5 lembar, tanah 2 kali 1. Betul? Rumahnya nggak dibawa masuk ke dalam. Betul nggak? Itu yang kaya. Yang miskin sombong, kelewatan. Lah udah kagak memiliki apa-apa sombong. Betul? Makanya hidup kita ini udah nikmat aja dah. Rumah nggak digembok, alhamdulillah. Rumah nih ngablak, kita ketiduran tengah malam, nggak pikiran rampok bakal masuk ke dalam rumah. Coba lihat orang yang kaya, udah gerbang digembok, atas bawah, pakai CCTV, depan pos satpam ada 4. Betul nggak? Mobil berjejer ada 6, semuanya pakai alarm. Yang punya rumah tidur nggak kelar-kelar, golek sana golek sini, besok pikiran utang bayar sini, utang bayar sini, besok duit. Wah, pikiran semua. Hidup kita sederhana begini nikmat. Makan tinggal makan, tidur tinggal. Pintu ngablak, tidur tengah malam, lupa kita kunci. Nggak khawatir, rampok juga males masuk. Apaan yang mau diambil? Yang paling berharga di hidup kita apa sih? Apa? Yang paling berharga setiap hamba Allah, iman dan Islam, itu yang paling berharga. Harta bisa dicari. Saat setiap manusia dikasihkan harta, mulai angkuh, sombong setinggi-tingginya, lupa syukur kepada Allah. Sesuai dari hadis Nabi yang aku khawatirkan datangnya pada umatku di yaumil qiyamah, di akhir zaman kelak. Pagi dia beriman, malam dia kufur. Malam dia beriman, pagi dia kufur. Ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayang kita, Nabi 14 abad mikirin kita, sampai gini hari kita nggak pernah mikirin Nabi. Jujur, yang nih hari sholawat 100 kali, tunjuk tangannya. Ayo, 100 kali setiap hari wajib. Ada berapa orang tadi? 1, 2 orang. Sini. 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 Saya yang turun nih. Sini. Ada berapa orang? 2 orang. Naik. Ngapain dari tarik-tarik orang lu? Sini. Duduk aja, salamannya ntar. Sini.
Ya udah nggak mau bukan rezeki. Stop, close. The end. Selesai. Tamat. Sholawat sehari 100 kali. Lo ngapain naik? Cuma mahari doang mah. Tahu nggak Nabi itu kenalin kita dari seberapa banyaknya sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Duduk diam-diam di sini ya. Lu masuk TV tuh. Itu handphone bukan sembarang handphone. Itu handphone lagi live di YouTube Habib Rifki Ali Idrus. Nih pulang ambil handphone, subscribe, tekan loncengnya, tontonin tiap hari. Ada promo-promo ya. Emang Atta Halilintar doang yang bisa ngasih hadiah? Gue juga. Kecil ya. 50.000. Ya tapi kan berkah. Betul nggak? Saya kan nggak ngambil duit rakyat. Hasil ceramah saya bagi-bagi. Betul nggak? Saya di tahadusan binikmah, wallahil azim. Duit ceramah nggak pernah saya makan. Anak sama istri saya nggak pernah kasih. Saya nggak pernah kasih, kenapa? Boleh sih, halal, silahkan, itu kan hadiah. Tapi buat saya nggak haram buat saya. Kenapa? Gayanya tuh kayak ngejual agama. Habis ngeluarin hadis, ngeluarin Al-Quran, dikasih hadiah. Nih kasih makan anak istri. Enggak, keluarin dulu buat modal usaha. Apa tuh usahanya? Itu baru ngasih makan anak istri. Itu yang baik, insya. Nabi itu ngenalin kita dari seberapa banyak sholawat kita. Dan obat hati salah satunya sholawat. Obat hati salah satunya sholawat. Sholawat apa? Apa aja? Tahu sholawat tibil kulub? Tahu? Baca yang banyak. Ada sholawat nariyah, bikin rutinan sholawat nariyah tiap malam Jumat, silahkan. Saat dimana Nabi SAW, saat Nabi SAW datang ketemu salah satu sahabat, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, hidupku aku serahkan kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Jika ditambah dengan sholawat, maka engkau jauh lebih baik, kata Nabi SAW. Baik ya Rasulullah, pagi aku sholawat, siang sampai malam aku ibadah kepada Allah. Engkau tambah, jauh lebih baik. Ditambah lagi, saya beribadah dari mulai sore sampai malam, ditambah sholawatnya, jauh lebih baik lagi. Sampai akhirnya setiap waktu semasa hidupnya, setelah aku beribadah, aku bersholawat kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Maka orang tersebut akan bersamaku di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kita pengen nggak sih mandang Nabi? Kita kalau ngedenger nama Nabi aja udah kebayang ya, hidung mancung, mata bulat, bulu mata lentik, rambut ikel. Kebayang nggak? Ini biasanya kalau yang ganteng-ganteng ngomonginnya ke perempuan nih. Bu, menang baik. Oh, gue mau ngomong apa itu tadi tuh? Cerita Nabi Yusuf tahu nggak bu? Sok lu? Tahu nggak? Nabi Yusuf ganteng kan terkenalnya ya? Ganteng luar biasa. Gantengnya Nabi Allah Yusuf bikin perempuan nggak sadar nyayatin jari-jarinya. Dikasih apel, disayat jari-jarinya nggak sadar, saking ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa kata alim ulama Said Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya, beliau mengatakan ketampanan Nabi Yusuf baru satu yang diturunkan oleh Allah daripada 10 ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sampai Said Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan juga, jika ketampanan Nabi 10-10-nya diturunkan ke dunia, laki, perempuan, anak kecil, anak muda, setiap semua manusia diberikan pisau satu-satu tanpa juga buah. Mereka memegang pisau saat Nabi melintas, melihat Nabi tanpa mereka sadari, mereka membelah dadanya dan menyayat-nyayat hatinya tanpa dirasakan.
Saking tamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. O adalah obat hati. Corona ini meredam kepada keangkuhan dan kesombongan setiap hamba. R, rahmah. Rahmah untuk apa, Bib? Kasih sayang Allah kepada hambanya akar balik kepada Allah. Lupa, gak taubat, jarang syukur. Saat dimana corona datang, kita diangkat oleh Allah. Yuk sini, Allah masih sayang, sini dideketin lagi kita. Saya mau tanya, kita punya sahabat yang laki nih, yang laki dulu ya, yang laki. Kita punya sahabat makan sepiring berdua, ada nggak begitu? Minum satu gelas berdua, ada? Lu romantis amat. Kemana tiap hari pasti ketemu. Tiba-tiba ada perempuan satu yang didemenin sama. Ngerti nggak lu? Satu perempuan didemenin sama dua laki-laki. Tapi sahabat ini nggak pernah ngobrol, nggak pernah cerita. Ih, saya suka sama dia. Ini juga nggak pernah ngomong saya suka, nggak pernah ngobrol. Begitu salah satunya kena nikah, yang satu kecewa nggak? Ngerasa ditikung dong. Betul nggak? Karena kecewa gak bakal mau berteman lagi. Betul? Untuk setiap hamba dan manusia tuh begitu tuh kerjaannya tuh. Kalau sudah ada satu tujuan diambil sama temennya, udah sampai mati gue gak bakal kenal lagi loh. Jauh-jauh loh, lu bukan sahabat gue loh. Ih, lu apaan, najis. Ada aja bahasanya, betul nggak? Coba kita kebayang nggak? Yuk kita flashback. Selama kita hidup, berapa kali kita ninggalin sholat? Selama kita hidup, berapa kali kita ninggalin sholat? Allah pernah pergi dari kita? Allah pernah jauh dari kita? Setiap apa yang kita minta Allah kabulin. Maksiatnya kita Allah kasih. Kita maksiat nih di hadapan Allah, dikasih jalan sama Allah, kurang baik apa? Bagaimana kita bertobat kepada Allah, syukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sahabat aja bisa nggak mau berteman lagi, saat kita jauh dari Allah, Allah deketin kita, dikasih sayang kita, cuman dikasih penyakit, disuruh kita balik untuk beribadah kepada Allah. Setelah rahmah apa lagi? O, kembali lagi ke O. Apa O? Obat jasmani. Di dalam Islam, setiap manusia itu main air sehari 5 kali, betul nggak? Wudhu, belum lagi tambah mandi, belum lagi mandi junub. Udah berapa itu sehari kita main air? Udah kayak ikan julung-julung kita. Air lagi, air lagi, air lagi. Kenapa? Karena Islam tahu betul hamba Allah itu adalah satu kesucian umat Islam, menjaga wudhunya di dalam beribadah kepada Allah. Udah diajarin kita untuk masalah bersih-bersih jasmani mah. Setelah obat jasmani, apalagi? Setelah O apa? N, nikmat Allah kasih buat kita. Apa? Ramadan kumpul suami istri, anak, cucu, mantu ngumpul. Yang biasanya seminggu belum tentu ketemu tiap hari sama suami, Allah kumpulin Ramadan bareng-bareng, baca Quran bareng, tadarus bareng. Betul nggak? Nikmat nggak? Nikmat. Lebih nikmat lagi sekarang angka hamil meningkat. Betul nggak? Nikmat nggak? Nikmat. Yang tadinya susah nyari keturunan, belum punya keturunan, berkah daripada apa yang diberikan oleh Allah, ada hikmahnya. Punya keturunan. Saya punya teman 6 tahun udah nikah belum punya keturunan. Begitu kemarin corona, dia jingkrak-jingkrakan. Tahu jingkrak-jingkrakan? Loncat sono, loncat sini. Saya tanya, lu kenapa? Saya ngomong masih logat Betawi, nggak apa-apa ya? Darahnya masih darah tenabang. Tahu darah tenabang?
Pernah ke Tanah Abang? Ah, bohong banget. Gue mau ngomongin Tanah Abang sampai. Orang yang tadinya diem, kalem, jingkrak-jingkrakan, loncat sono, loncat sini. Saya tanya, kenapa? Alhamdulillah. Istri saya hamil. 6 tahun nikah. Belum punya keturunan. Corona datang, berkah. Kenapa? Tiap hari ketemu. Nikmat gak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tiba. Nikmat yang mana yang kalian dustakan yang Allah telah berikan? Gak malu kita. Makan tinggal makan, tidur dikasih tidur. Sekaya apapun kita bisa beli kasur puluhan juta bahkan ratusan juta, tapi kita gak bisa beli tidurnya. Betul gak? Punya kaya, duit banyak, ya, punya tempat tidur, sekali tidur ngelesek badan setengah. Enak banget tidurnya. Tempat kasurnya tuh 100 juta. Kalau nggak bisa tidur, enak? Tetap nggak enak. Nggak bisa beli tidur sekaya apapun orang. Ini subhanallah, nikmat yang Allah berikan buat kita nggak berkurang-kurang. Setelah nikmat apa lagi? A. Setelah N terakhir apa A? Anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anugerah apa? Dikumpulnya kita bersama keluarga, makin taat kita kepada Allah, baca Quran walaupun terbata-bata, terus kita sering baca Quran, ratibul haddad nggak dilupain, baca maulid hampir setiap malam. Kenapa? Ini anugerah dari Allah, makin kedekatannya ada ikatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Faham sampai sini? Arti corona sudah paham? Paham gak Bu? Pak, paham Pak? Kalau paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong lu gak paham-paham. Serba salah aja. Itu masalah ilmu. Kita bahas syukur nih sekarang nih. Mau bahas syukur nggak? Jam 11 loh. Udah malam. Nggak lapar? Gua lapar. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kesian menang baik. Pakai pempas nggak? Habib Abdullah mana Habib Abdullah? Sabar ya, sabar. Semua ini adalah ujian. Kalau ente ada di panggung gini kan perempuan bisa lihat ente. Udah nikah belum? Lumayan lo, gue promosiin. Gue kalau di endorse 5 juta lo gue lo. Lu gue endorsein mau. Ini jomblo nih. Jomblo kesian ya. Ini disebutnya Jonas, tahu Jonas? Jomblo ngenes. Mudah-mudahan pulang dari sini jodohnya deket. Lu aminnya kenceng amat. Serius aminnya. Ini Banser udah pada kawin belum? Belum. Pantesan dirinya agak kurang tegak. Kalau udah kawin biasanya tegak dirinya. Udahannya jalannya pinggang sakit. Aduh ya Allah ya Karim. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita bahas syukur. Sahibul hajat ngundang kita semuanya bukan atas kemauan kita. Betul nggak? Ibu diundang datang ke sini. Ibu bisa, bapak bisa datang ke sini karena apa? Karena izin dari Allah. Karena apa? Izin dari Allah. Banyak nggak nih hari yang di dalam rumah? Banyak. Ini saya mau tanya, nama desanya apa? Petit. Gue takut salah ngomong. Apa namanya? Lo tahu nggak? Kasih tahu gue dong. Japura Bakti. Terus tadi patitan apa? Lu Japura Bakti lu.
Ini kelamaan jomblo jadi nggak connect. Pak Titan ya? Entu dah. Satu desa dikumpulin ada nggak segini? Ada nggak orangnya segini? Lebih nggak? Bisa lebih nggak? Tapi kenapa kita yang diizinin sama Allah? Karena kita yang pengen dosanya diampuni sama Allah. Karena kita manusia yang diberikan hidayah, jalan keluar dari rumah ke dalam tempat ini karena kita ingin bersyukur sama-sama kepada Allah. Sahibul hajat mah cuman wasilah, perantaranya aja. Maklar, tahu maklar? Ini sahibul hajat maklar akhirat. Maklar akhirat. Kenapa ada disebut maklar akhirat? Beliau yang punya acara, kita duduk di sini, berkahnya kena sama kita. Beliau yang senang lagi bersyukur kepada Allah, kita duduk di sini terhitung hamba yang bersyukur kepada Allah. Kebayang gak tuh? Cuman satu orang yang punya hajat, syukurnya berkahnya dikasih satu kampung. Yang di dalam rumah sekarang, yang dia maksiat, dosanya diampuni sama Allah. Kenapa? Di sininya ada majelis. Orang yang datang ke majelis dosanya diampuni, derajatnya diangkat oleh Allah. Saya mau tanya, tahu nggak sih pengangkatan derajat di mata Allah, tahu nggak? Satu derajat sama satu derajat, tahu jaraknya berapa jauh? Kalau kita pikirkan anak tangga ya. Oh, derajat kita diangkat sama Allah, undaknya kayak anak tangga. Enggak. Setiap orang yang nuntut ilmu, Allah angkat derajatnya 700 derajat di sisi Allah. Setiap derajat satu ke satunya 500 tahun jaraknya. Tinggi nggak tuh? Bukan berapa kilo, bukan. Tapi 500 tahun jaraknya. Nah kita 700 derajat yang Allah angkat. Allah tinggikan hamba-hambanya. Berkah apa? Karena kita dihitung sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk umat Nabi begini. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Nabi ini paling pandai bersyukur kepada Allah. Nabi paling pandai bersyukur kepada Allah. Gue kesian juga nih sama dia ini kelamaan. Tadi berapa orang? 4. Kasih teman-teman 100 ya. Habib Abdullah lihat tuh gue udah keluar duit 400.000. Iya nggak usah salaman lagi. Ntar aja. Kan udah dibilang ntar aja. Nyesel kan lo nggak ngomong? Makanya solawat. Orang solawat dapat rejeki. Jadi jangan pernah takut orang solawat yang banyak. Tentu 100 aja dapat 100.000. Coba kalau dibilang 1.000, gue kasih 1 juta. Nyesel kan lo bilang 100. Itu cuma malam Jumat doang, gimana tiap hari? 100 kali 7, 700. Seorang 700.000 kali 4, tekor juga gua. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Syukur ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Apa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Orang yang bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah. Orang yang kufur enggak pernah syukur akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya juga cuman bukan di dunia. Jangan nunggu di akhirat. Dunia akhirat bakal diazab sama Allah. Tahu enggak orang-orang yang di luar agama kita? Mereka enggak nyembah Allah, rezekinya banyak enggak? Lebih banyak mereka apa kita? Bertubi-tubi. Rezekinya nggak putus-putus, dikasih makin kaya, kebaikannya dibalas lagi sama Allah, dibalas. Mereka ngedapetinnya cuma sampai sebatasan dunia, nggak sampai ke akhirat. Tapi umat Nabi Muhammad SAW disimpan kebaikan kita dibalas sama Allah 30% selama hidup kita. Cuma 30%. 70%-nya akan diberikan di yaumil qiyamah tatkala kita dalam keadaan gelisah dan susah di padang mahsyar. Allah kembalikan, inilah amalan kalian, masuklah kalian ke dalam surganya Allah. Nikmat nggak jadi umat Nabi?
Nabi udah ngajarin kita. Ada satu riwayat Nabi SAW dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tatkala beliau didatangi sahabat-sahabat Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau didatangi para sahabat, ya Aisyah, ceritakan kepada kami, khabirni, berikan kabar kepada kami apa yang Nabi telah lakukan yang kami tidak tahu. Ceritakan kepada kami ya Aisyah. Apa jawaban Siti Aisyah? Tangisan yang keluar dari wajah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Tatkala beliau menangis, beliau menyampaikan datang satu malam di mana malam tersebut adanya malam gilirannya datang ke tempatku. Tatkala beliau berada di hadapan di tempatku, beliau ada di dalam rumahku. Lalu beliau mengatakan kepadaku, ya Aisyah, ini malam adalah giliran untukmu. Bolehkah malam ini aku gunakan untuk beribadah kepada Allah? Apa jawaban Siti Aisyah? Ya Rasulullah, dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, mereka berbondong-bondong ingin berjumpa denganmu. Mereka ingin berdekatan denganmu. Mereka ingin bersentuhan denganmu. Namun di malam ini aku adalah manusia yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau satu kamar denganku, engkau tidur di atas kasur bersamaku, bahkan satu selimut denganku, dan juga kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku adalah manusia yang paling beruntung. Jika engkau menginginkan malam ini, malam gilirannya untukku, engkau ingin untuk beribadah, maka silahkan ya Rasulullah. Rasulullah bangkit dari tempat tidurnya. Rasulullah ambil wudhu. Nabi SAW memulai daripada ibadahnya kepada Allah, salat. Setiap salat Siti Aisyah terus memandang Rasulullah. Tidak sadar Siti Aisyah terus menangis. Menangis dan menangis. Sampai terdengar muadzin Nabi SAW Bilal bin Rabah. Habis malam giliran untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Semua diberikan kepada Nabi, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Nabi selesai dari ibadahnya, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai suamiku? Setiap malam ya Aisyah, aku selalu berbuat seperti ini. Dan Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang membuatmu seperti ini? Kenapa? Apa yang kau lakukan sehingga engkau banyak di dalam bilangan sholatmu, dan di setiap gerakan ada tangisan di dalamnya, dari mulai takbiratul ihram, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sampai tahiyat terakhirnya ada tangisan di dalamnya. Apa yang kau tangisi ya Rasulullah? Apa jawaban daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha yang didengar oleh dari lisan Nabi SAW? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi ribuan rakaat di dalam setiap salatnya meneteskan air mata kepada Allah, bukti syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat beda kita umat kepada nabinya. Kalau Nabi pandai bersyukur, kita umat akhir zaman saat ini pandai kufur kepada Allah. Orang-orang tua kita, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang dahulu, mereka akan nanti kelak di yaumil kiamah dengan bangga membawa pikulan-pikulan amalan-amalan kebaikan di hadapan Allah. Amalan salatnya, amalan zakatnya, amalan sedekahnya, amalan puasanya. Mereka membawa pikulan karung-karung amalan saat kembali kepada Allah. Saat itu ditanyakan oleh Allah, wahai hambaku, apa yang kau bawa? Dengan bangga, dan diperiksa oleh Nabi Muhammad SAW. Dibongkar daripada karung tersebut, dibuka amalan-amalan. Nabi menjawab, ya Rabb, ini adalah umatku. Dengan senyuman Nabi menjawab, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita kelak di yaumil qiyamah hadirin? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita akan pikul di hadapan Allah kelak? Syukur tidak, ibadah tidak, kufur iya, maksiat iya. Di akhir zaman kelak banyak umat Nabi yang mereka dengan bawa kesombongan mereka, dengan pikulan-pikulan kemaksiatan, dengan dosa-dosa mereka, mereka menghadap Allah
dan diperiksa oleh Nabi SAW, dan Nabi meneteskan air mata. Nabi mengatakan, ampuni umatku ya Allah. Ini perbedaan kita dengan orang-orang soleh terdahulu. Jika mereka dengan amalan-amalan kebaikan, kita dengan amalan keburukan di hadapan Allah. Saya yang berdiri di sini, saya yang memberikan suatu kebaikan yang saya sampaikan, bukan berarti saya jauh lebih baik. Saya masih berharap kepada Allah yang hadir di hari ini dapat menolong saya tatkala saya terjerumus ke dalam neraka jahanam. Saling memberi syafaat, itu kunci umat Nabi Muhammad SAW. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setelah Siti Aisyah bertanya, lalu Nabi menjawab, tidakkah boleh aku sebagai hamba yang bersyukur ya Aisyah? Dan Nabi mengucapkan, ada satu cerita ya Aisyah. Di saat setelah zaman Nabi terdahulu, ada satu Nabi melintasi padang pasir, terlihat ada batu yang besar dan yang paling terkecil. Dan yang paling terkecil tersebut mengeluarkan air cukup deras. Lalu Nabi tersebut mendatangi daripada batu tersebut. Wahai batu, apa yang kau keluarkan dari batu? Dari dirimu apa yang kau keluarkan sehingga keluar air begitu deras? Apa jawaban batu tersebut? Batu yang kecil. Batu tersebut mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah berfirman, Allah telah menciptakan neraka jahanam dari jin, manusia kafir, dan dari bebatuan. Aku takut, aku khawatir aku dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Batu yang kecil takut sampai mengeluarkan air mata. Setelah itu Nabi Allah tersebut mengangkat kedua belah tangannya, ya Allah, jangan kau jadikan batu ini sebagai bahan bakar neraka ya Rabb. Dan doa Nabi tersebut langsung dikabulkan oleh Allah. Lalu beberapa tahun kembali lagi Nabi tersebut melihat daripada batu tersebut masih mengeluarkan air cukup deras. Ditanya lagi, wahai batu, apa lagi? Kemarin engkau takut dengan datangnya hari kiamat, engkau dijadikan bahan bakar neraka. Lalu apa sekarang yang kau tangisi, wahai batu? Apa jawaban batu tersebut? Hari ini saat engkau berdoa, aku mendengar Allah mengabulkan doamu, dan aku tidak diizinkan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar api neraka. Dan di saat ini aku menangis karena syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu yang begitu kecil pandai bersyukur kepada Allah. Kita hamba yang memiliki hati, yang memiliki pikiran, kapan kita bisa bersyukur kepada Allah? Kapan kita akan kembali kepada Allah? Ayuhal hadirun, umat Islam di akhir zaman seperti ini sudah habis diinjak-injak karena kurang syukurnya umat Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ulama makin dihinakan, Nabi makin dihinakan, bahkan Allah telah dihinakan oleh orang-orang kafir. Apa yang kita dapat lakukan? Tidak memiliki kekuatan kitanya. Ayuhal hadirun, wahai para alim ulama, wahai para kiai, berdoalah di tiap malam kalian, mintalah kepada Allah agar negara ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mintalah kepada Allah agar diselamatkan setiap para alim ulama, penegak-penegak amal ma'ruf nahi munkar yang menjaga keistiqamahan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah kepada Allah, menangislah kepada Allah. Ayuhal hadirun, mintalah kepada Allah agar diri kita dijauhkan dari kesombongan. Selalulah bersyukur kepada Allah, minta kepada Allah, minimal setiap hari istighfar kepada Allah. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada satu riwayat Nabi SAW, Nabi setiap malam tidurnya Nabi selama 24 jam, istirahatnya Nabi cuma sejam. Istirahat Nabi cuma 1 jam. Makan, mandi, sholatnya itu 23 jam untuk beribadah kepada Allah. Ini yang bikin kita beda dengan Nabi SAW. Kalau kita 24 jam, 23 lalai kepada Allah, satu ibadah itu pun belum tentu diterima oleh Allah. Sampai di dalam satu riwayat, di dalam kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, jika satu dunia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan beribadah bareng,
Mereka yang beribadah masih kalah sama ibadahnya Nabi Muhammad 1 rakaat. Sedunia beribadah bareng masih kalah dengan 1 rakaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang satu kisah di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha tidur bersama Nabi. Saat dia tidur bersama Nabi, Siti Aisyah lebih lelah, tidur lebih dulu. Nabi belum tidur. Nabi masih berdoa kepada Allah, masih mengucapkan Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar baca 33 kali. Ini yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau tidur membaca itu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Insya Allah jika di malam tersebut tertidurnya dia jadi tidur yang terakhir, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu jangan dilupain, baca Subhanallah 3 kali, 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Nabi masih zikir, Siti Aisyah sudah tidur. Saat terbangun ngelihat Nabi udah nggak ada. Dicari Nabi Muhammad SAW ke rumah istri-istri yang lain. Ternyata Rasul SAW ada di dalam Masjid Nabawi. Nabi sedang sholat sujud kepada Allah. Ditunggu oleh Siti Aisyah. Begitu selesai Siti Aisyah menegur Nabi SAW. Ya Rasulullah, kapan engkau istirahat ya Rasulullah? Kapan engkau tertidur? Setiap hari engkau ibadah. Kasih waktu untuk istirahat. Ya Aisyah, setiap malam aku wajibkan diriku untuk menggelar sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Setiap malam tidak lepas aku sholat taubat 1000 rakaat kepada Allah. Setiap malam Nabi sholat taubat 1000 rakaat kepada Allah. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk apa? Engkau orang yang tidak ditempel dosa. Engkau melakukan dosa tidak dihitung dosanya. Engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Apa jawaban Sayyidina Muhammad? Ya Aisyah, salat taubatku bukan hanya untuk diriku, melainkan aku khawatir umatku di akhir zaman mereka mati kembali kepada Allah, belum sempat taubat kepada Allah. Aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku. Allahumma shalli wa sallim. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat, hadirin. Kita yang maksiat, Nabi yang taubat. Kita yang durhaka, Nabi yang istighfar. Jika orang alim terdahulu dengan amalan diberikan kepada Nabi, dengan bangga disodorkan ke Nabi, umat akhir zaman seperti ini tidak akan pernah merasakan malu. Mereka berjumpa dengan Nabi bukan memberikan kebaikan dan amalan, melainkan melemparkan ke wajah Nabi dosa yang begitu besar. Tidakkah kita tahu bagaimana pedihnya Nabi saat dilempari kotoran? Tidakkah kita tahu bagaimana sakitnya Nabi saat dilempari batu untuk menjaga umat Nabi Muhammad SAW? Saat di Taif, kesempatan Nabi berdoa kepada Allah agar Taif dihancurkan, ditenggelamkan oleh Allah. Tapi Nabi bukan itu tujuannya. Saat darah mengalir, ditadang oleh baginda Rasul SAW. Sahabat semua mengatakan, ya Rasulullah, biarkan darah itu menetes. Apa jawaban Nabi? Tidak, aku khawatir jika darahku jatuh ke tanah, Allah akan murka kepada tempat ini. Biarkan ya Rasulullah, biarkan Taif ini dibanting, diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, wahai sahabatku, aku masih berharap anak keturunan mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun, tidakkah kita mau menutup mata dengan kebaikan-kebaikan Nabi? Tidakkah kita menerima di dalam hati bagaimana kemuliaan Sayyiduna Muhammad? Kita duduk di sini, ini adalah pilihan yang dipilih, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang di sini inilah yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, tubna ilallah. Taubatlah kepada Allah.
Minta ampunlah kepada Allah. Dosa apa kita sampai negeri kita didatangi virus, tidak ada henti-hentinya, dengan keadaan yang rusak luar biasa. Dosa apa yang kita lakukan di hadapan Allah? Indonesia adalah negara terbesar umat muslimnya. Sudahkah tidak lagi ada satu doa yang akan dikabulkan oleh Allah? Habiskah umat Islam? Sudah tidak lagi ada doa yang menangis di tengah malam. Yang hidup hanya hura-hura. Sebentar lagi akan datang 17 Agustus. Kita lihat nanti umat Nabi atau umat kafir yang akan membuat suatu kemeriahan yang membuat umat Nabi lalai kepada Allah. Wallahil azim, 17 Agustus akan ada panggung-panggung kemaksiatan di hadapan Allah. Wallahil azim, tanggal 17 Agustus ada perlombaan-perlombaan yang tidak mencontohkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang akan membuat murka Allah dan diturunkan terus menerus yang ada di dunia ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Dan ini malam yang dijadikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngasih kabar gembira. Nabi nunggu kita hadirin. Nabi nunggu kita. Nabi membentangkan tangan, kedua belah tangannya di dalam syurganya Allah, mengharap setiap umatnya dapat berpelukan dengan Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi dalam sakratul maut, ummati, 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 yang diingat adalah umat Sayyidina Muhammad. Nabi tahu betul kecintaannya Nabi tidak berkurang kepada umat sedikit pun. Sampai Allah di dalam hadis qudsi, ya Jibril, lihat Muhammad. Lihat Muhammad, setiap malam dia berdoa kepada Allah. Dia menangis terus menerus untuk umat. Tidak ada sempat waktu untuk menangisi dirinya. Sampaikan kepada Muhammad, aku serahkan umat Muhammad, bagaimana maunya Muhammad. Allah mengatakan, apa jawaban Nabi Muhammad? Ya Jibril, sampaikan kepada Allah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk umatku. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, ya Muhammad. Sampaikan ya Jibril, ya Muhammad, ya Muhammad.